Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa timnas Indonesia sudah naik kelas meski ada beberapa catatan agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti diketahui seusai timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday melawan Argentina, banyak media asing yang ikut menyoroti. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023 itu, skuad Garuda memang kalah 0-2. Akan tetapi tim asuhan Sintayong mendapat banyak sorotan dari media dalam negeri maupun media asing. Pada laga tersebut, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan dipuji karena tampil pantang menyerah hingga akhir pertandingan. Dengan penampilan tersebut, banyak yang menyebut skuad timnas Indonesia sudah naik kelas. Apalagi banyak pemain timnas Indonesia yang memang berkarir di luar negeri. Dalam laga melawan Argentina saja, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam. Selain mereka, terdapat juga beberapa pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Pemain keturunan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yakni Elkan Bagot Iswikton. Kemudian terdapat beberapa pemain naturalisasi yang juga tengah berkarir di luar negeri seperti Sen Patinama Viking FK, Rafael Struijk Ado Den Haag, dan Ivar Jenal FC Utrecht. Melihat skuad Garuda yang tampil dalam melawan Argentina dengan sebagian banyak yang bermain di luar negeri, tentu saja menunjukkan kualitas Indonesia. Erick Thohir bahkan mengakui tim merah putih saat ini Indonesia memang sudah naik kelas. Ya, alhamdulillah kalau dari 11 pemain tim hampir semua bermain di Eropa. Ya berarti naik kelas, ujar Erick Thohir kepada awak media. Menurutnya memang banyak pemain timnas Indonesia yang saat ini berkarir di luar negeri. Tentu saja ini menjadi hal bagus karena dengan banyaknya pemain berkarir di luar negeri, pengalaman pun bisa didapatkan. Kualitas pemain pun mengalami peningkatan sehingga saat kembali ke timnas Indonesia, level tim pun meningkat. Kan kita ada Marcelino yang bermain di sana Eropa, ada Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam yang main di Jepang dan Korea Selatan, kata Erick Thohir. Namun mantan presiden Inter Milan itu tak hanya membahas beberapa pemain yang main di luar negeri saja. Ia juga menyinggung soal beberapa pemain naturalisasi yang memang belum bisa tampil maksimal dalam laga melawan Argentina. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berbicara soal beberapa pemain naturalisasi yang memang memiliki catatan. Untuk Rafael dan Ivar memang telah tampil bagus dan menyatu dengan tim. Akan tetapi dalam laga melawan Argentina, salah satu pemain naturalisasi menjalani debutnya, yaitu Sen Patinama yang akhirnya menjalani debutnya setelah proses naturalisasi yang begitu panjang. Berbeda dengan Sandi Walsh yang memang belum bisa debut di FIFA Matchday kali ini. Ini terjadi karena Sandi mengalami cedera saat latihan sehingga ia harus fokus pada pemulihan. Namun yang mendapat sorotan yakni Sen Patinama yang dinilai belum bisa menyatu dengan para pemain lain. Bahkan pemain asal klub Norwegia Viking FK tersebut dinilai masih cukup grogi untuk bermain dengan timnas Indonesia di depan publik besar. Alhasil Sen Patinama dihujat oleh sebagian supporter Indonesia. Sebagaimana diketahui, supporter memenuhi Stadion GBK untuk memberi dukungan timnas Indonesia. Mengenai hal ini, Erick Thohir membela Sen Patinama. Menurutnya penampilan Sen Patinama memang belum lepas, tak hanya karena baru debut dengan timnas saja. Akan tetapi menurut Erick Thohir, karena Sen Patinama memang masih belum dalam kondisi terbaiknya. Sen Patinama sebelumnya mengalami cedera dan saat melawan Argentina memang masih 60% kondisinya. Untuk itu Erick meminta publik agar tidak membuli Sen Patinama yang memang belum memberikan penampilan terbaiknya. Ada beberapa yang senior juga Sandi Walsh dan Sen Patinama. Untuk Sen Patinama kemarin masih cedera sepertinya. Dia baru 60% kemarin. Jadi jangan dibully dulu, namanya cedera. Kita beri kesempatan dulu, nanti juga ada rotasi, kata Erick Thohir. Untuk itu, alih-alih mengkritik pemain naturalisasi, ia meminta semua pihak untuk menunggu. Apalagi timnas Indonesia juga dinanti agenda padat dari kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia 2023 nanti. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Lewat FIFA Council Meeting ke-24, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Presiden FIFA Gianni Infantino turut menyambut antusias pegelaran sepak bola dunia usia 17 tahun tersebut. Piala Dunia U17 FIFA tahun ini akan diadakan di Indonesia, seperti yang terungkap pada pertemuan Dewan FIFA hari Jumat.
Ini harus menjadi turnamen yang fantastis di negara yang memiliki hasrat luar biasa terhadap sepak bola, kata Gianni Infantino. Indonesia menggantikan Peru yang sebelumnya direncanakan menjadi tuan rumah. Pada saat mencoret Peru April lalu, FIFA menilai Peru belum mampu memenuhi persyaratan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023. Kendati lokasi penyelenggaraan pindah ke Indonesia, FIFA menegaskan kalau waktu penyelenggaraan turnamen yang berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember nanti tidak akan berubah. Hal ini juga sudah diumumkan oleh FIFA saat mencoret Peru. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 disambut gembira para pemain timnas Indonesia senior. Dari Sandy Walsh sampai pelatih Indra Sapri mengapresiasi penunjukan tuan rumah Piala Dunia U17. Indra Sapri merespon kabar penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 di Instagram. PSSI mengunggah doa dalam akun Indra Sapri Kos. Pelatih yang sukses membawa timnas Indonesia meraih emas SEA Games 2023 itu menulis kata Bismillah Indonesia dengan tanda piala. Dukungan juga ditunjukkan pemain naturalisasi Sandy Walsh dan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Sandy Walsh mengunggah ikon selamat 3 kali, sedangkan Asnawi Mangku Alam memberikan tanda suka. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir bersyukur atas berkah setelah Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Konsil yang digelar di markas FIFA, yaitu di Zurich. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena FIFA Konsil mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Konsil pada Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, kata Erick Thohir. Di situs resmi FIFA tidak dijelaskan secara detail alasan penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen bagi pesepak bola usia muda ini. Saya belum tahu alasan utama penetapan ini. Mungkin saja beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir, seperti perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA, kemudian perhelatan 2 FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina juara dunia Qatar 2022 yang sukses dan menyita perhatian FIFA serta sepak bola internasional menjadi alasannya. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri, sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan, ungkap Erick Thohir. Apakah mungkinkah Joachim Low jadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Sekedar diketahui, Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 dipastikan akan mentas di Piala Dunia U17 2023 melalui jalur tuan rumah. Berhubungan waktunya sangat singkat, maka PSSI harus segera menentukan pelatih timnas Indonesia U17. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pantas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Beberapa waktu ke belakang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pihaknya bakal mengumumkan kejutan bulan depan atau pada Juli 2023. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak menjelaskan secara detail apa kejutan yang dimaksud. Jika dikaitkan dengan isu yang beredar akhir-akhir ini, ada sejumlah hal besar yang akan terjadi. Sebut saja seperti perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia, Direktur Teknik PSSI baru, hingga yang teranyar pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. PSSI sendiri dikabarkan bakal menjadikan mantan pelatih timnas Jerman juara Piala Dunia 2014 yaitu Joachim Low sebagai Direktur Teknik PSSI. Erick Thohir tidak membantah rumor tersebut, namun juga tidak mengamininya. Ia hanya menyebut tidak menjanjikan apa yang belum pasti. Merujuk pada pernyataan Erick Thohir tersebut, kejutan yang akan diumumkan pada Juli 2023 nanti bisa saja soal penunjukan Joachim Low sebagai Direktur Teknik PSSI. Di sisi lain, PSSI juga tidak menutup kemungkinan menunjuk Joachim Low sebagai pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Tentunya menarik dinantikan bagaimana kelanjutannya. Lantas bagaimanakah menurut kalian?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Find a place with a view, the pain